Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin sebagian yang sudah kemarin ikutan kelas 3B sekarang ikutan kelas 3A. Benar begitu? Siapa yang double dan akhirnya sekarang di 3A? Apakah suara saya bisa diterima di sana, teman-teman? Oke, berarti ini beneran baru semua ya. Pada pertemuan kali ini berisikan hanya sebuah orientasi. Yang pertama, kita berkenalan dulu satu persatu. Yang kedua, sistem penilaian saya di kelas. Dan yang ketiga, materi selama 1 semester yang akan diajarkan apa saja. Oke, saya akan perkenalkan lebih dulu, setelah saya baru teman-teman ya. Nama saya Ika Nur Syamsiana, bisa dipanggil Ika. Kebetulan saya sedang menempuh studi di ST di Tainan. Jadi beberapa teman-teman ada yang berasal dari Tainan. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu dengan masalah materinya yang kurang pas, butuh pengulangan lagi, boleh datang, tapi kita janjian dulu. Bidang studi yang saya tempuh elektro. Kebetulan saya di Indonesia juga mengajar di Politeknik Negeri Malang selama 12 tahun hingga tahun ini. Bidang yang diampu kontrol otomasi, dan saya asalnya dari Malang. Sepertinya beberapa teman-teman juga ada yang dari Malang ya. Arema ketemu ya. Nah, mungkin teman-teman saya persilahkan satu persatu, gantian saya. Saya akan aktifkan, ini juga mau mencoba mikrofon dari teman-teman. Apakah bisa? Mbak Lisa, silahkan Mbak Lisa. Waalaikumsalam. Ya. Nama, asal, terus motivasi. Oh. Ya, terus motivasinya mengikuti KPC? Oh. Siap. Oke, kita gantian ya. Mbak Tia, coba silahkan diperkenalkan dirinya. Mikrofonnya Mbak Tia masih loading.
Saya coba Mbak Ciput ya. Oke, Mbak Ciput ready? Silahkan. Ya. Bisa diulang lagi? Waalaikumsalam. Ya. Daerah Kenting. Oh, Taipei. Oke. Hahaha. Motivasinya apa, Mbak? Oke, semangat. Lanjut terus ya. Ya, sekarang kita coba Mbak Mawar. Sama, masih loading juga. Saya coba Mbak Lia. Oke, Mbak Lia, silahkan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama saya ya. Kita udah pernah ngobrol ya. Oh ya. Baiklah. Ada rempeyek. Guyon. Motivasinya menambah wawasan. Pengen lanjut? Maksudnya pengen lanjut sekolah lagi? Oh, oke. Sip. Iya, terima kasih, sama-sama. Iya, saya tutup. Sekarang kita coba Mbak Mawar tadi gimana? Ayo, silahkan Mbak Mawar. Waalaikumsalam. Sebut nama. Apakah benar namanya Mawar? Melati. Waduh, palsu. Suli. Oke, terus asal dari mana? Loh, sama kayak saya. Semangat biar bisa terus nambah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Najwa kemarin belum sempat berkenalan di kelas 3B ya, tapi tetap saja running loading
Kita coba juga Mbak Ella. Samakah? Oke Mbak Ella, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sip, dengar dengan jelas. Gak apa-apa. Cilacap. Oh, oke. Sinju. Oh, oke. Oh, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Terus motivasinya apa, Mbak? Baiklah, siap. Harus diwujudkan ya. Oke. Sekarang Mas Najwa. Iya, terima kasih kembali. Silakan Mas Najwa. Mikrofonnya udah aktif. Halo. Ya. Halo. Oke. Ya. Suaranya gak masuk. Kita coba juga Mbak Tia. Tapi masih loading. Ini beneran kalau Mas Najwa gak bisa ya? Oke, saya tutup ya. Oh. Oke. Siap. Mbak Gadis, silahkan kalau mikrofonnya udah on, memperkenalkan diri dulu ya. Oh, Mbak Gadis juga nggak bisa ini mikrofonnya. Mbak Kuswati, silahkan diperkenalkan diri. Tunggu dulu. Kalau memang tidak bisa, pakai inbox saja untuk memperkenalkan dirinya. Iya, Mbak Kuswanti, silahkan. Mbak Kuswanti. Oke. Halo. Oke. Sepertinya nggak bisa juga ya. Mbak Tia, kita coba Mbak Tia. Atau Mbak Ika Rahma. Tunggu mikrofonnya on dulu. Oh, memang tidak bisa.
Oke, tidak masalah. Lewat inbox saja. Mbak Ika Rahma. Oke lah kalau begitu. Apakah saya lanjutkan lagi aja ya? Oke, seperti kelas 3B kemarin, sistem penilaian dari saya itu yang proporsi paling besar. Oh, Mbak Ika tinggal di Taipei asal Banjarnegara. Oke. Oh, Mbak Kuswanti suaranya hilang. Ada loh. Motivasinya Mbak Ika? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tugas di sini proporsinya 40% karena tugas menunjukkan harian dari teman-teman di kelas. Jadi, kenapa di situ proporsinya lebih besar? Karena saya melihat di proses bukan nilai akhir. Dan yang kedua adalah ujian tengah semester. Itu mendapatkan proporsi prosentase 30%. Oh, Mbak Ika pengen jadi bidan. Selamat, siap-siap. Ya, boleh Mbak Ella, silahkan kalau mau memberikan obat. Tugasnya diselesaikan dulu, tidak masalah, nanti kembali lagi. Kan nanti ada YouTube-nya juga. Dan untuk ujian akhir semester itu 30%. Jadi penilaian saya tidak dari hasil akhir, tetapi dari proses semuanya. Nah, materi yang akan saya ajarkan dalam satu semester ini sama seperti kelas 3B, hanya ada 2 chapter karena memang di buku panduan hanya ada 2. Yang pertama bilangan real, yang kedua adalah bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Gak apa-apa, Pak Herman Arif. Oh, hilang. Ada loh suaranya. Halo, halo. Masih hilang? Mungkin jaringannya Mbak Mawar. Oke. Yang baru gabung silahkan. Yang masih harus menyelesaikan tugasnya disambi saja. Ya, tidak apa-apa. Oke. Jadi target dan tujuan di sini adalah teman-teman mengerti. Kalaupun nanti ada beberapa teman, 1 atau 2 teman-teman yang masih belum mengerti, belum jelas dari apa yang saya jelaskan, langsung saja diinterupsi. Langsung aja ditanyakan. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Devi, silahkan bergabung. Oke. Teman-teman masih ingatkah dengan materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi? Apa itu bilangan real? Apa pangkat, akar, dan logaritma? Masih ingat?
Atau sudah lupa semua? Tidak masalah kalaupun lupa. Ya, tidak apa-apa. Oke, silahkan Mas Herman. Macam-macam, bisa desimal, bisa lain-lain. Oke, ini hanya sekedar pemanasan aja ya. Untuk masalah sistem penilaian dan materi yang akan diajarkan, apakah teman-teman memiliki saran atau pertanyaan? Boleh, silahkan. Wah, Mbak Lia udah belajar ya. Tidak ada pertanyaan sama sekali kah? Jadi sebenarnya tujuan dari saya tadi bertanya mengenai motivasi. Motivasi bisa bermacam-macam. Masing-masing orang pasti punya latar belakang masing-masing, dan itu boleh. Ya sudah Mbak Mawar, kita ini kan dulu, kita intermezzo dulu. Nanti akan saya berikan contoh-contoh aja yang kecil-kecil. Baru kita April mulai running kelas. Saya hanya sedikit share saja. Kebetulan saya mengajarnya kan di Politeknik. Politeknik itu zaman dahulu kala itu pilihan sekolah yang paling terakhir, sehingga siswa-siswa yang masuk pun itu ya yang tidak lulus UMPTN dan sebagainya. Tetapi karena semangat mereka untuk mencapai cita-cita dan dia tidak diterima UMPTN dan sebagainya, itu adalah cambuk dari mereka, sehingga ketika mulai kuliah mereka menjadi sosok yang lain, bukan yang hanya sekedar sekolah, hanya sekedar mengikuti orang tua, tetapi memang benar-benar memiliki motivasi. Dan itu mereka wujudkan karena kebanyakan perusahaan itu menawarkan lebih dulu sebelum mereka lulus, sehingga mereka udah tekan kontrak. Jadi kalau tugas akhirnya sudah selesai sesuai dengan kontrak perjanjian dengan perusahaan, otomatis mereka langsung bekerja di tempat itu, dan semuanya modelnya inden. Karena siswa-siswa yang fresh graduate itu sangat banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan lain, apalagi yang berpotensi. Maksud saya share di sini adalah buat teman-teman yang zaman dahulu kala belum atau tidak sempat melanjutkan sekolah, ayo semangat. Yang lalu itu sejarah, tetapi yang ke depan itu adalah future kita, dan siapa yang bisa mewujudkan itu semua itu adalah teman-teman sendiri. Seperti tadi, ada yang ingin menjadi bidan, ada yang ingin menambah ilmu, kegiatan, belajar, nanti melanjutkan sekolah lagi. Ayo, raih. Kenapa? Teman-teman di sini sekarang sudah punya penghasilan sendiri, bisa mewujudkan impian sendiri, tidak ada kendala apapun. Jadi, lakukan yang terbaik. Nantinya teman-teman
kepengen bukan setelah dari sini kembali ke Indonesia menjadi orang yang sukses, bukan lagi setelah kembali ke Indonesia terus habis itu kembali lagi ke tempat ke sini lagi, kan tidak ingin. Tapi waktu di Indonesia menjadi orang yang berhasil. Itu tujuan saya tadi. Dan jika teman-teman tetap semangat belajar setelah ini SMA selesai, kemudian melanjutkan kuliah pun bisa. Mau ambil yang profesi, artinya yang profesional, itu seperti jalur bidan itu profesional, ataukah mesin, listrik dan sebagainya, tapi lewat jalur yang vokasi pendidikan yang banyak prakteknya, itu lebih menjanjikan juga. Atau memang beneran kuliah yang akademis, mungkin dari teman-teman ada yang punya cita-cita jadi guru atau bagaimana, itu pun bisa diwujudkan. Jadi setelah ini teman-teman bisa merencanakan selanjutnya dan selanjutnya. Banyak saya pernah ketemu teman-teman yang kebetulan tidak beruntung dalam hal ini. Banyak sekali kejadian itu. Artinya begini, dia sudah bekerja capek-capek di sini, kemudian balik tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga mumpung di sini, apapun skill kita serap sebanyak-banyaknya. Misal, katakanlah dari mulai yang paling kasar sampai lembut, katakanlah mau potong rambut, menjahit dan sebagainya, ambil itu sebanyak-banyaknya. Ilmu tidak hanya didapat dengan cara formal, apapun bisa, dan itu bisa dilakukan. Dan kebetulan di sini di KPC ini teman-teman mengenyam pendidikan formal, semi formal. Nah, saya kembali ke materi saya untuk masalah bilangan real. Mungkin beberapa teman-teman atau bahkan semuanya merasa bahwa matematika itu sangat membosankan, mengerikan, menakutkan. Sebenarnya tidak seperti itu jika kita tahu konsepnya. Kita tidak bisa lepas dari matematika. Hidup kita tetap selalu berhubungan sama matematika. Mulai dari beli, oke, silahkan Mbak Ella, pembelian, warung, dan sebagainya. Semua kita pakai itu. Jadi tidak perlu takut, easy going. Matematika itu hanya mudah saja. Kalau sulit menyerap materi, boleh tanya, tidak masalah. Diulang pun tidak masalah, karena target saya di sini adalah teman-teman mengerti. Oke, kita kembali ke bilangan real. Pasti dong teman-teman sudah mengenal. Kalau saya bilang uang, semua pasti kenal, bukan? Kalau seperti ini, kira-kira berapa hasilnya? Yuk teman-teman. Wah, langsung ya, sip. Oke. Kalau biasanya kita mau mentransfer ke Indonesia 1 NT itu konversinya ke dalam rupiah adalah sebesar 400 rupiah, maka jika gaji teman-teman dalam 1 bulan adalah 20.000 NT, maka berapa rupiah
mesti selalu menghitung kan ketika transfer? Wah, langsung. Hebat. Oke. Semua bisa. Oke. Nah. Oke. Sekarang uangnya diparuh deh. Kita ganti sekarang. Kalau teman-teman gajinya 20.000 NT tadi, setengah dipakai sendiri, setengah ditransfer. Maka berapa rupiah yang disimpan? Setengahnya dari 2 ini. Wah, langsung ya. Siap. Artinya saya kalau nulis begini bisa salah ini. Setengah kita kalikan, gampangannya seperti itu. 20.000 NT. Kalau kita konversikan ke rupiah akan menjadi 4 juta. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau setengah, saya kurung karena ini akan memiliki arti yang berbeda. Ditambah setengah. Berapa? Yap. Kalau sekarang, oh ini ada equationnya. Seperempat ditambah setengah. Hasilnya berapa? Wow, banyak sekali. Mas Najwa langsung cepet ya, karena katanya hitung-hitungannya dia selalu tiap hari hitung-hitungan. Untuk teman-teman, itu benar, 0,75 akan sama dengan 3/4. Bagaimana cara menghitungnya? Kita samakan lebih dulu penyebutnya. Mungkin kalau masih 1/4 dan setengah tidak perlu, kita bisa langsung mencobanya. Tetapi sebenarnya kita harus menyamakan dulu. 1/4 dan setengah, yang paling besar mana penyebutnya? 4 ataukah 2? Oke, maka kita samakan penyebutnya masuk ke 4. Jadi 1/4 biarkan 1/4 ditambah, kalau setengah itu harus bagaimana? Begini, saya nulisnya kok angel ya ini. Oke, jadi ini kan 4. Terus tadi kan 1. Ditambah setengah, jadi penyebutnya 4, berarti dikalikan berapa? Oke, 2 kan? Benar, teman-teman udah benar. Jadi sama dengan 3/4. Bisa dipahami ya?
Saya kok nggak bisa nulis ini. Bentar. Yuk, oke. Sekarang kalau misalkan 0,23 ditambah 0,2 hasilnya berapa? Mas Herman tadi berapa? Benar. 0,43. Kalau saya mau menghitung begini, hasilnya berapa? Ini kalau kita di Indonesia kan koma, kalau secara standarnya adalah titik. 1202 Mbak Ella. Oke, yang lainnya? Yang lain? Mbak Ika, itu 1000 ataukah 1 koma? Kita janjian ya. Oke. Titik. Jadi kalau kita ngomong uang, $1.500, kita tulis ini 1.500. Tetapi kalau kepingin itu ada koma, maka kita bilang 1.500. Oke. Kita ini kalau Inggris kita bilangnya ya. Kalau Indonesia titik. Ingat ya. Ini kalau kita pakai standar internasional. Ini artinya 1.500. Oke ya teman-teman. Tetapi kalau kita ngomong 1.500, maka ini sama dengan 1,5. Paham ya? Oke, tetapi kalau kita memakai Indonesia, bicara uang 1.500, biasanya kita tulis 1.500. Benar ya? Ini artinya 1.500. Tetapi kalau itu adalah sebuah koma, kita tulis 1,5. Itu artinya 1,5. Jadi kita ingat titik dan koma. Biar nggak salah, harus diingat. Dari sini sampai sini bisa dimengerti nggak teman-teman?
43 gimana caranya? Oke, saya ganti whiteboard ya. Oke, saya mulai. Oke, 0. Kita ngomong SI ya. 23. Gak apa-apa. Ditambah 0,2 itu artinya begini. Gak apa-apa. Sebentar, kita harus lihat di sini loh, berapa digit di belakang koma. Oke, itu yang harus kita tahu. Kalau di situ 0,23 ditambah 0,2 artinya seperti begini. 0,23 sebentar 0,23 0,2 ditambah 0,23. Kenapa Mbak Ella? Sehingga di sini 0, di situ 2. Tidak apa-apa. Jadi yang pertama kali kan kita lewat dari belakang dulu sebenarnya kalau kita nulis. Tetapi karena ini dari penulisan keyboard ini adalah dari kiri ke kanan, saya lanjutkan, tapi teman-teman paham ya. 43. Yang tadi Mbak siapa yang masih bingung tadi, Mbak Devi, apakah sudah paham? Kalau begini, oke, siap. 100,2 ditambah 0,2 ini sama dengan berapa? Oke, semua udah paham ya? Oke, yang lain? Mas Herman udah paham berarti. Yang lainnya? Oke, silahkan Mas Najwa. Seratus koma 4. Wes, sip. Kalau sekarang begini, 0,8 ditambah 5,4 ini berapa? Enam koma dua. Ternyata kurang 5 menit. Kita kurang 5 menit. Masih salah semua. Itu negatif loh ya. Itu sama artinya 5,4 dikurang 0,8 sama dengan 5,4.
Ya, 4,6 benar. 0,8 betul. Yang lain bisa? Ya. Jadi yang pertama kita pinjem, karena ini 4 kan kurang, kita pinjem di 5, 1 berarti 14. Siap, bagus. 14 dikurangi 8 ada berapa? 6. Ya. 5 dikurang 1 tadi 4, jadi 46. Siap, siap. Wah, cerdas-cerdas semua teman-teman. Apakah dari sini bisa dipahami? Apakah ada yang kurang jelas? Ya, siap. Gampang ini. Gampang kan matematika? Oke. Sip lah. Matematika tidak sulit, sangat mudah. Oke. Kalau kita ngomong bicara bilangan real, nanti ya hanya seperti itu. Gampang, benar. Memang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Bingung kalau ada negatif ketemu positif. Nanti akan saya berikan. Ketemu logaritma, tenang. Bisa diatasi. Oke, 3 menit lagi. Masih ada yang ditanyakan? Iya Mbak Mawar, memang cepat. Cuma 60. Betul Mbak Tifa. Iya. Ada kalkulator. Iya, kurang 1 menit lagi. Hitungan cepat pasti bisa kalau sudah terbiasa. Bisa. Nanti pas kita ketemu, kita bicara-bicara. Sama-sama Mbak Ciput. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri ya. 1 menit lagi, setelah ini kita selesai. Des. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.